Apa hukum sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol itu adalah cairan anggur. Cairan anggur yang diperas, dimasukkan ke dalam botol, disimpan selama seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, keluar zat baru, berbuih, muncul zat baru secara otomatis, namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Apakah alkohol itu najis? Ulama terbagi dua. Ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol najis. Maka kalau disemprotkan ke baju, baju itu tidak bisa dibawa sholat. Karena dalam Quran dikatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Khamar itu najis. Ini pendapat pertama. Kalau ada ustadz yang pakai parfum beralkohol, dia pakai pendapat kedua. Makna najis di situ bukan najis aini, bukan najis bendanya, tapi najis maknawi. Makanya zaman Nabi dulu ketika turun ayat tentang haram khamar, ditumpahkan khamar di jalan-jalan. Nabi tidak melarang, padahal sebagian sahabat menginjak khamar itu dan masuk ke masjid, karena waktu itu masjid mereka belum disemen dan banyak yang tidak pakai sandal. Ini kelompok kedua mengatakan alkohol tidak najis. Yang pertama mengatakan najis. Saya condong kepada yang mengatakan alkohol tidak najis. Maka kalau berpendapat alkohol tidak najis, maka boleh dipakai. Tapi saya sendiri memakai minyak wangi yang tidak alkohol. Tidak ada alkohol. Ini minyak wangi, bukan minyak sinyong-nyong. Ini parfum untuk dioleskan ke tangan atau ke hidung. Karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Man akala thauman, siapa yang makan bawang putih, au basolan, bawang merah, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Tangan kita ini mengeluarkan asam, zat asam, maka dipakaikan minyak wangi, bagus. Minyak wangi non alkohol. Tapi kalau ada yang pakai alkohol, pendapat yang kedua tidak najis, karena alkohol najis maknawi, bukan aini. Mohon pencerahan mengenai parfum beralkohol, baik untuk pria atau wanita. Untuk pria ketika masjid disunnahkan, tetapi bila beralkohol parfumnya bagaimana hukumnya? Jadi jamaah, sebenarnya yang diharamkan itu adalah khamr, minuman keras, bukan berkaitan dengan alkohol. Kemudian berkembang ilmu manusia, lalu mereka menemukan bahwa di minuman keras ini ada alkohol. Makanya hadis itu mengatakan al-khamru ma khamaral aql. Khamr itu yang menutupin akal manusia. Dan alkohol ini ternyata ada dua macam. Itu mungkin yang kuliah di kimia itu tahu jenis-jenis alkohol. Ada alkohol yang diminum, ada alkohol yang mungkin untuk pembersih ya. Untuk apa? Seperti alkohol yang ada di cairan untuk kumur-kumur. Ada cairan yang untuk kumur-kumur itu ada alkohol. Tapi itu mengandung alkohol enggak? Mengandung alkohol, tapi tidak haram. Kemudian khamr ini para ulama beda pendapat. Apakah khamr itu najis atau tidak? Kalau najis berarti haram. Semua yang najis itu haram, itu kaidah. Dan tidak semua yang haram itu najis. Sebagian ulama berpendapat khamr itu tidak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Dari mana yang mengatakan khamr itu tidak najis? Padahal Allah mengatakan fa innahu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya dia itu najis dari perbuatan syaitan.
Jadi yang najis itu perbuatan, bukan barang. Sehingga ketika itu di Madinah, pada waktu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, itu para sahabat menuangkan khamr itu di depan rumah. Dibuang sampai mengalir jamaah jalan. Kalau najis gak mungkin mereka melakukan itu. Karena di jalan dibuang. Yang akan membuat kota Madinah penuh dengan najis pada waktu itu. Maka berkaitan dengan alkohol yang berada di parfum, insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dia bukan termasuk alkohol yang memabukkan. Jadi tolong mungkin yang dari kimia, Ana mendapatkan penjelasan ada seorang Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Beliau membahas tentang pembahasan ini dengan sangat baik sekali ya. Karena beliau S2-nya di kimia kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kalau ke masjid disunahkan pakai parfum. Ya buat laki-laki pakai parfum. Boleh beralkohol? Boleh. Boleh beralkohol. Kalau mau pakai yang tidak. Dalam fikih praktis yang kami hadirkan, najis ada 7. Yang keempat atau yang kelima adalah cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan adalah najis. Dan cairan yang memabukkan ini khamr. Kemudian di dalam minuman keras, alkohol itu rohnya khamr. Alkohol yang ada di minuman itu rohnya khamr. Dan khamr haram untuk diminum dan najis. Itu yang ada di minuman. Baik, najisnya itu adalah najis hissi dan maknawi. Najis hissi, najis zahir menjadikan sebab sholat kita tidak sah. Dan maknawi kotor, menjijikkan. Ini pendapat jumhur 4 madhab. Bahwasanya yang namanya khamr atau rohnya khamr, alkohol, itu adalah najis. Yang telah haram untuk minum dan najis. Haram diminum dan najis. Biarpun sedikit. Di minuman obat alkoholnya 0,5 sedikit, maka tetap najis. Maka jangan minum obat yang di dalamnya ada kandungan alkoholnya, obat batuk khususnya. Maka haram Anda minumnya. Baik. Apakah ada yang mengatakan alkohol tidak najis? Ada yang mengatakan khamr tidak najis, pendapat lemah sekali, tapi tetap haram untuk diminum. Jangan gara-gara ngomong tidak najis lalu diminum. Ada ini pendapat lemah seperti pendapatnya seorang mujtahid mutlak Imam Rabi'atul Ra'i. Dalam madhab Syafi'i Imam Muzani. Ini mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu najis maknawi. Diminum haram, dosa besar, tapi kalau nempel di baju tidak najis. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisiru. Dijajar innamal khamru wal maisiru. Khamr, perjudian, alat perjudian, azlam dan yang lainnya, ritsun digambar najis. Sementara yang namanya perjudian bukan najis, bukan najis disentuh lalu kita enggak sah salatnya. Najis maknawi. Maknanya najis maknawi pekerjaan dosa. Ini adalah pendapat lemah. Artinya pendapat lemah ya jangan gampang ngambil pendapat lemah kalau tidak dalam keadaan tertentu. Tapi biarpun Imam Muzani dan Imam Rabi'atul Ra'i tetap mengatakan kalau diminum haram dan dosa gede, dosa besar. Jadi dari ini saja sudah merupakan celah bagi kita. Kalau seandainya Anda ingin menggunakan minyak wangi, duit-duit Anda kalau bisa belinya adalah jangan yang ada alkoholnya. Tapi kalau tiba-tiba Anda disemprot oleh orang ingin nyenengkan Anda dengan minyak wangi yang ada alkoholnya, Anda langsung ikut Imam Rabi'atul Ra'i. Jangan Anda sakiti hatinya. Najis, astagfirullah. Kesian. Yang penting jangan minum minyak wangi. Ini, jadi kalau Anda ini. Kemudian terlepas daripada ini, anggap saja itu kalau kita anggap alkohol yang ada di minyak wangi adalah alkohol yang bisa diminum. Akan tapi di situ ada pembahasan lain. Alkohol yang disebut di dalam minyak wangi, kata ahlinya, sempat kita bertanya yang ngerti kimia dan sebagainya, bahwa alkohol yang, kalau ini salah, salahkan dia bukan saya.
Alkohol yang untuk minyak wangi bukan alkohol yang bisa dikonsumsi. Ini beda. Hanya istilah saja alkohol. Istilah kimianya juga beda, istilah ilmiahnya juga beda. Hanya gampangannya sama-sama alkohol begitu. Sebab alkohol yang biasa dipakai minyak wangi nggak bisa dikonsumsi. Kalau ada orang minum buta itu mati. Artinya alkohol yang ada di minyak wangi adalah bukan alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman. Maka kalau seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi sama hukumnya seperti spiritus. Nggak boleh Anda minum karena membahayakan, bukan karena najis. Orang boleh minum spiritus 2 gelas? Nggak boleh. Jadi sebetulnya ini masalah ini amat mudah. Cuman tetap namanya orang berhati-hati, ikut jumhur ulama. Barangkali benar itu alkohol, ya pakailah minyak wangi oles yang tidak ada alkoholnya. Pun demikian, jangan terlalu keras dalam hadap dunia ini. Jika ternyata suatu ketika ada orang memberikan hadiah kepada Anda minyak wangi yang beralkohol, maka ketahuilah alkohol menurut Imam Rabi'atul Ra'i adalah tidak dianggap najis secara zahir. Memang tidak boleh diminum oleh Imam Muzani, akan tapi di situ juga ada yang mengatakan bahwa dari kalangan ahlinya bahwa alkohol yang digunakan di minyak wangi dan juga kosmetik dan yang lainnya itu bukan jenis alkohol yang bisa digunakan untuk dikonsumsi. Jadi berbeda dalam hal ini. Artinya sangat mudah kalau kita ingin membuka memaafkan lapang hati dalam urusan ini. Jadi kesimpulannya begini, jika Anda belanja usahakan yang tidak ada alkoholnya. Kalau dikasih orang, ya orang ngasih biar senang hatinya, jangan sok nanti menyakiti hati orang juga dosa. Masih ada khilaf dalam hal ini. Kenapa kalau kita masih keras-keras? Apalagi menurut pendapat yang terakhir tadi, kalangan ahlinya. Dan tanyakan setelah ini, pakar kimia, apakah sama alkohol yang digunakan untuk obat batuk dengan alkohol yang ada di minyak wangi? Kata mereka adalah beda. Masalah apa namanya, etanol atau istilah, saya lupa istilahnya. Ada istilah semacam itu, tanyakan ahlinya. Jadi kalau memang benar omongan ahlinya itu, maka sudah sangat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya. Kalau memang alkohol yang digunakan untuk minuman keras bukan alkohol yang digunakan minyak wangi, maka hukumnya jelas tentu beda.